Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah summa alhamdulillah alladzi allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, para jamaah rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Kajian kita pada malam ini bicara tentang fitnah akhir zaman. Judul umumnya derasnya fitnah akhir zaman. Nanti saya kirim PDF-nya ke Takmir, bisa diposting di grup WA dalam bentuk PDF. Para jemaah, saya membatasi fitnah yang bermakna ujian. Karena kalau kita googling makna fitnah menurut Al-Quran, itu ada 11 makna. Dan masing-masing makna ada ayatnya masing-masing. Sehingga kalau dibahas tentunya butuh waktu yang cukup panjang. Jadi pertama saya batasi fitnah yang bermakna ujian atau cobaan. Kemudian saya mengumpulkan hadis-hadis nubuwah. Hadis nubuwah itu ramalan Nabi atau prediksi Nabi tentang akhir zaman. Itu ada 26 item. Nah, ini panjang lagi. Dan fitnah yang terbesar adalah fitnah Dajjal. Saya ingin memulai dari 3 item yang awal, karena waktunya memang terbatas. Yang awal ini mungkin kita sudah menyaksikan hadirnya fitnah ini, atau kita sudah merasakannya. Bahkan bisa jadi ada orang yang menjadi subjek daripada fitnah itu, atau dia pelakunya dari fitnah akhir zaman itu. Jadi saya awali yang pertama. Kalau sudah ada gaya hidup yang disebut hedonisme. Jadi kalau manusia termasuk orang-orang beriman sudah mulai gaya hidupnya itu hedon. Hedon itu paham hidup yang serba dunia. Jadi apa-apa pertimbangannya dunia. Misalnya keponakan saya bilang begini, Pak De, nek mboten enten duit mboten melampah Pak De. Maka keponakan saya tadi sudah menjadi subjek hedon. Jadi apa-apa itu dihitung dengan harta. Saya pikir ini kita sudah menyaksikan dan merasakan bahwa semua orang itu atau sebagian orang itu pertimbangannya adalah dunia. Nabi menyebut dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Hibban juga meriwayatkan, inna likulli ummatin fitnatan wa inna fitnata ummati al-mal.
Sesungguhnya masing-masing umat terdahulu, maksudnya itu ada fitnahnya masing-masing, ada ujiannya masing-masing. Misalnya ujiannya Nabi Nuh dan umatnya adalah banjir besar. Siapa yang naik kapal maka selamat dari fitnah itu, siapa yang tidak maka tenggelam. Yang tenggelam salah satunya adalah anak kandungnya dan istrinya. Itu fitnah zaman Nabi Nuh. Zaman Nabi Ibrahim misalnya, fitnahnya berhadapan dengan Raja Namrud yang kejam. Bahkan ada kisah kalau ada orang yang berjalan dengan wanita saat itu, kalau ditanya siapa wanita itu, kalau yang laki jawab ini istri saya, maka diambil oleh rezim Namrud pada waktu itu. Tapi kalau dia mengatakan ini saudara saya, maka dibiarkan. Maka Nabi Ibrahim pernah menerima kondisi itu. Kemudian Nabi Ibrahim berdusta, ini saudara saya, maka selamat. Kemudian ini bisa menjadi istimbat hukum, berdusta dalam rangka menyelamatkan nyawa atau menyelamatkan martabat wanita itu boleh, gitu ya. Umatnya Nabi Musa berhadapan dengan Fir'aun, bukan main-main. Fir'aun sampai mengaku ana rabbukumul a'la, itu kalimat terakhir. Saya ini Tuhan yang maha tinggi, mengaku Tuhan. Kemudian Nabi Isa apa fitnahnya? Kemajuan kedokteran pada waktu itu, pengobatan, sehingga Nabi Isa mendapatkan mukjizat, bisa menyembuhkan orang sakit, bahkan bisa menghidupkan orang mati. Itu yang dimaksud likulli ummatin fitnatan, ada fitnahnya masing-masing. La fitnah terbesar bagi umat Nabi Muhammad itu wa inna fitnata ummati al-mal. Fitnah terbesar bagi umatku adalah harta. Maka banyak orang yang gagal ketika mendapatkan fitnah ini. Makanya disebut hedon tadi. Jadi semuanya pertimbangannya pada harta. Ini ditegaskan lagi oleh hadis sahih riwayat Imam Muslim. Rasulullah bersabda, sayati alan nasi zamanun. Ini mungkin mengulang ya, seingat saya pernah saya sebut. Sayati alan nasi zamanun, akan datang suatu masa zaman yang akan menimpa umatku. Kata Nabi ada 4, kaitannya dengan hedon tadi. Yang pertama, himmatuhum butunuhum, semangat hidupnya perut, artinya makan. Sampai ada kelakar, hari ini makan apa, besok makan di mana, lusa makan siapa. Makan. Hari ini kalau kita menyaksikan tempat-tempat kuliner itu bermunculan. Orang banyak yang pikirannya makan. Saya 2 minggu yang lalu diajak teman, panggilannya itu Sultan. Ya teman-teman itu kalau yang kaya dipanggil Sultan, yang suka ngebosi. Mungkin dikasih gelar begitu, cek rajin ngebosi, saya nggak tahu. Diajak makan ke Grand Kalimas Hotel lantai 2. Ada nasi mandi 1 talam itu untuk 5 orang, 1,5 juta. Minumnya itu ada susu campur teh, kapulaga, macam-macam, jadi enak. Itu juga mahal katanya. Tapi lidah saya ini nggak begitu cocok biasanya. Sego lodeh, sego pecel, kena masakan begitu walaupun mahal, ya biasa-biasa saja. Mendingan tak ambil mentahnya, emang tak belikan sendiri di Sukodono sana. Panggang ayam ciro, panggang ayam dungus,
lebih enak bagi saya. Tapi karena sekarang itu trennya makan yang begitu-begitu, bahkan di Terawas itu bermunculan wisata-wisata kuliner, orang Palu Ahad itu Sabtu Ahad penuh, bahkan parkir nggak bisa masuk. Ini menandakan bahwa apa yang disampaikan oleh Nabi itu betul, himmatuhum butunuhum. Semangat hidupnya perut, makan. Ibnul Qayyim memberikan pesan yang patut patut dicermati dalam bukunya yang terkenal Madarijus Salikin bukunya. Ibnul Qayyim itu muridnya Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan hati manusia itu bisa keras seperti batu. Itu disebabkan pertama terlalu banyak makan. Yang kedua, terlalu banyak bicara. Bahasa Inggrisnya ngedabrus. Kalau ngomong sudah nggak ono pangkal ujungnya. Yang ketiga, terlalu banyak tidur. Jadi makan, bicara, tidur. Yang keempat, mohon maaf, terlalu banyak melakukan hubungan seksual. Walaupun ini halal, tapi kalau berlebihan bisa menimbulkan hati itu keras. Maka makan jadi penting dibahas karena berkaitan dengan fitnah akhir zaman. Himmatuhum butunuhum. Bagaimana makan yang tidak menimbulkan fitnah? Ya bagaimana kita meniru cara Nabi makan. Sepertiga makanan, sepertiga minuman, sepertiga udara. Nabi kalau makan menunggu lapar dan berhenti sebelum kenyang. Jadi umat terdahulu itu sangat memperhatikan makan ini. Sampai ketika saudara laki-laki Sayyidina Umar berpapasan dengan Sayyidina Umar, dia bawa kalau sekarang satu tas kresek. Ditanya, apa yang kamu bawa? Saya baru beli daging karena saya menginginkan daging ini. Sayyidina Umar marah, padahal persoalan daging. Kata Sayyidina Umar, apakah setiap yang kau inginkan, kamu beli? Tidakkah kau sisakan kesenangan hidupmu hari ini untuk kenikmatan di akhirat? Artinya, Sayyidina Umar mempersoalkan saudaranya itu karena dianggap sudah berlebihan. Sisakan kesenangan hari ini, jangan berorientasi pada makan enak saja, tapi sisakan kesenangan hari ini untuk kehidupan di akhirat. Jadi pola hidup sederhana itu, ini bukan persoalan mampu membeli, tapi persoalan menyisakan kesenangan hidup di dunia, disimpan untuk kesenangan hidup di akhirat. Itu yang disampaikan oleh Sayyidina Umar. Ini yang pertama, himmatuhum butunuhum. Yang kedua, wasyarafahum mata'uhum. Kebanggaan mereka atau makna bebasnya, prestisnya itu harta. Jadi kebanggaan mereka itu harta. Prestisnya itu harta. Saling berlomba-lomba mengumpulkan harta. Bahkan sekarang ada budaya flexing. Apa Pak flexing? Ada budaya pamer ya, betul, flexing ya istilahnya. Sampai di media sosial itu ada seorang ibu tinggi besar begitu, serba emas, sampai tasnya ini emas. Kemudian viral di media sosial, orang-orang kaya di Madura itu menghadiri kondangan kemanten, saling pamer sampai kalungnya ini ada yang 2 kilo, 1,5 kilo, 1 kilo lebar, mulai dada sampai perutnya. Itu flexing. Ada wasyarafahum mata'uhum. Prestis mereka, kebanggaan mereka adalah harta. Sampai nauzubillah min dzalik. Saya ini khutbah nikah di daerah Malang Selatan sana. Kebetulan saya
bersamaan dengan undangan yang lain pakai Fortuner terbaru. Dan Fortuner ini dipajang di depan pintu, kita nggak pulang-pulang sampai menunggu undangan habis. Loh Pak, kita nggak pulang. Kita tunggu sampai selesai Pak. Ini mobil saya dipajang di depan. Loh sampai begitu orang kampung itu supaya ada prestis bahwa undangannya itu hebat-hebat. Masya Allah, ruang ini aku gak teko Imam. Jadi saya dihukum mulai pagi sampai selesai acara itu. Ini baru selama hidup saya baru ngalami sekarang ini. Sekali itu saja. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, wa qiblatuhum nisa'uhum. Kiblat mereka adalah wanita. Artinya bukan sholat menghadap Allahu Akbar menghadap wanita, bukan itu maknanya. Wa qiblatuhum nisa'uhum itu artinya di akhir zaman itu wanita ini betul-betul menjadi sumber fitnah kalau tidak hati-hati. Bahkan 1 digit di bawah Dajjal itu fitnah wanita. Makanya berkaitan dengan wanita ini ada kabar baik, ada kabar buruk. Saya cerita kabar baiknya dulu. Kabar baiknya itu kata Nabi, kalau ada keluarga, bapak ibu punya anak perempuan sampai tembus 3, kemudian sabar dalam mendidiknya untuk mengantarkan 3 anak wanita itu menjadi solihah, maka kedua orang tua ini dijamin masuk surga. Ini kabar baik. Anak saya wanita itu 4 Pak, lakinya 1. Menurut saya memang beda. Perasaan saya kok mendidik wanita itu lebih berat perasaan saya. Bahkan ada sahabat yang menawar, ya Rasulullah, kalau anak saya yang perempuan hanya 2, apakah dijamin masuk surga? Iya. Artinya ada kabar baik. Kenapa Nabi tidak menyebut anak laki-laki, hanya menyebut anak perempuan? Kalau orang tuanya sabar dalam mendidiknya, dijamin masuk surga. Ini berkaitan dengan fitnah. Bahwa wanita itu bisa menjadi fitnah yang cukup besar kalau tidak hati-hati. Lah kabar buruknya saya sampaikan juga biar adil, biar berimbang. Cuma kabar buruk hanya menimpa yang di depan ini, bukan ibu-ibu. Jadi nanti ada seorang ayah atau suami itu yang dijamin masuk neraka tanpa hisab. Kalau masuk surga tanpa hisab is okay. Ini masuk neraka tanpa hisab. Kenapa? Nabi menyebut ayah itu atau suami itu disebut dengan istilah ad-dayyus. Apa itu ad-dayyus? Suami yang longgar, ayah yang longgar terhadap istri juga terhadap anak-anaknya. Longgar itu maksudnya gimana? Mungkin membiarkan istrinya sosialita, membiarkan istrinya tidak menutup aurat, mungkin membiarkan istrinya berbuat sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang kedua, longgar terhadap anaknya. Ada loh seorang ayah itu yang longgar sekali. Artinya anak pacaran itu sudah umum. Ayahnya longgar, nggak masalah. Kalau Sabtu malam Minggu diapeli cowoknya, itu ada loh ayah yang longgar begitu, yang tidak ketat. Lah ayah yang longgar itu hati-hati itu. Kalau sudah memenuhi syarat ad-dayyus, maka lebih baik ketat menurut saya. Dalam kondisi akhir zaman ini, kalau kita ingin selamat bersama-sama keluarga, lebih baik ketat. Atau dalam tanda petik agak keras. Saya ini hasil didikan orang tua yang sangat keras dan kaku. Karena pendidikannya rendah. Tapi saya pikir-pikir, saya bersyukur itu. Jadi kalau waktu masa kecil saya itu, kalau berangkat ke musola ngaji itu, sabuk masih pakai gegepok pisang itu, diikatkan bapak saya.
jika melorot ke petani. Masih begitu, Pak. Kalau saya tahu nggak hadir, ngelemput istilahnya, kata teman-teman, dan bapak saya tahu, itu papai gedebok itu bisa ledeh, Pak, kena punggung dan bokong saya itu. Ngecap merah seminggu belum pulih. Jadi begitu sakitnya. Itu hanya waktu itu, hanya nggak ngaji. Hari ini bagaimana? Nggak ada orang tua yang seperti itu. Isok minggat anaknya, saya yakin. Kalau hari ini diperlakukan seperti itu. Tapi saya bersyukur ketika jadi orang seperti sekarang ini. Kalau dulu bapak saya itu longgar, mungkin saya nggak seperti ini sekarang. Maka sebagian warisan itu kan kacang tidak meninggalan jarang. Itu saya pilih agak ketat. Daripada saya jadi dayus, maka saya sangat tidak suka kalau anak saya tidur di rumah temannya. Anak saya perempuan. Ya kalau nggak dia punya saudara laki-laki di situ, hijabnya gimana, kemudian pergaulan tetangga kanan kirinya gimana, ngapain aja malam itu. Pertimbangan saya sangat banyak sekali. Wis jam berapapun tak jemput, daripada saya nggak bisa tidur. Saya memilih ketat itu daripada kena dayus itu. Makanya hari ini menurut hemat saya banyak orang yang longgar tadi. Buktinya apa? Oh, kalau Sabtu malam Minggu di Pacet itu penuh laki-laki perempuan yang bukan muhrim. Bahkan masih SMP, masih SMA. Ini berarti banyak orang tua yang masih longgar atau dayus lah dalam bahasa sabda Nabi. Jadi wanita, maka hati-hati terhadap waqibelatuhum nisa. Kemudian yang keempat kata Nabi, wadinahum, din itu apa? Agama. Agama itu apa? Way of life, pandangan hidup. Kita rela berkorban demi agama itu. Kita akan berkorban sholat ini. Karena agama itu, kita yakin akan agama itu. Maka di akhir zaman itu, ini bergeser. Wadinahum, agama mereka adalah darohimuhum. Jamak dari dirham, uang perak. Yang kedua, wadanani ruhum, jamak dari dinar, uang emas. Jadi fitnah akhir zaman itu orang memandang uang itu bisa punya kekuatan seperti kekuatan agama. Jarak yang jauh kalau uang jadi dekat. Jarak yang dekat kalau masjid bisa jadi jauh. Itu fitnah akhir zaman. Uang, uang, uang. Bahkan subhanallah, sampai ibadahnya karena uang. Saya menganalisa tentang kaidah-kaidah tauhid. Jadi, bolehkah kita sholat duha misalnya, karena ingin rezeki kita lancar misalnya. Bolehkah kita sholat tahajud supaya pangkat kita naik, proyek kita lolos, tender kita menang. Bolehkah kita puasa Senin dan Kamis supaya anak-anak kita lulus ujian? Ternyata kalau kita bicara agak ekstrim berkaitan dengan tauhid, itu berlawanan dengan tauhid. Misalnya ada tauhid uluhiyah. Itu adalah tauhid berkaitan dengan Allah sebagai tempat untuk disembah. Maka Allah sendiri mengatakan menyembah kepada Allah itu harus lillahi ta'ala, total karena Allah. Maka kalau ada orang beribadah apalagi sholat, kemudian kok niatnya bukan lillahi ta'ala, maka dia nyerempet kemusyrikan uluhiyah tadi. Tauhid rububiyah misalnya, Allah itu sebagai zat yang mengatur. Maka aturan alam semesta ini kita harus tunduk pada aturan Allah. Tapi
ada orang yang tidak tunduk pada aturan Allah. Allah yang menurunkan hujan, ada orang yang punya hajat, kemudian pakai jasa tukang apa Pak itu namanya, pawang hujan. Saya barusan punya hajat itu ditanya orang, kok mboten hujan Pak Kodiron, disiwer nggih. Iya tak siwer dhewe. Ada yang sampai nyiwer itu enggak mandi 3 hari 3 malam baru tidak hujan. Nah ini artinya kemusyrikan yang nyerempet tauhid rububiyah itu. Maka di akhir zaman itu sampai orang beribadah pun itu orientasinya duit. Sehingga niatnya ya itu tadi. Bahkan ditanamkan sedekah LGX seminggu dapat balasan Kijang Innova. Bagaimana kalau dibalas di akhirat? Tidak dibalas di dunia. Apakah kita protes kepada Allah? Nah, maka orientasi serba dunia ini yang berbahaya. Ini yang pertama, para jamaah sekalian, munculnya paham hedonisme. Yang kedua, para jamaah sekalian, di akhir zaman itu ada ujian, ada gelombang kemurtatan yang masif. Jadi banyak orang murtad di akhir zaman itu. Ya kalau di Ketintang Permai mungkin kita tidak merasakan. Sehari Jumat kemarin sampai Sabtu sore itu keliling di Malang Selatan. Di samping takziah teman saya dai DDI itu Ustadz Dovir namanya yang bertugas di Malang Selatan yang Pulau Sempu itu wafat. Kalau kita ke sana Pak, kemudian sekarang ada JLS kan, Jalan Lintas Selatan itu gerejanya lebih banyak. Di Sendang Biru itu populasi umat Islamnya 40%, non muslimnya 60%. Sampai ke barat, sampai Ngeliyep, sampai Donomulya itu populasinya seperti itu. Berarti apa? Proses pemurtatan itu kan berhasil. Kalau secara nasional kita kan bisa baca datanya. 15 tahun yang lalu kita masih 95%. Hari ini berapa? Tinggal 85%. Ya kalau 10% itu dari 100.000 nggak banyak. Tapi kalau 10% dari 250 juta, berarti kan 25 juta orang yang murtad. Baik murtad iktikadi yang memang keluar dari agama, KTP-nya pun pindah, atau dia tidak secara implisit tidak mengamalkan ajaran Islam. Gak sholat lah. Karena orang yang tidak sholat itu juga dinilai kufur. Wa man taraka sholat fa huwa kafirun. Maka barang siapa yang meninggalkan sholat, maka dia dianggap kufur. Nah, artinya gelombang pemurtatan itu cukup masif, cukup banyak. Ya di sini tidak terasa, tapi di daerah. Sampai pernah viral ya di media, ada kampung namanya Peniwen di Malang Selatan itu, bahkan tidak boleh ada KTP yang muslim. Jadi dipaksa semuanya non muslim. Apalagi sekarang di daerah Malang Selatan, kalau diurut ya mulai selatan, Banyuwangi, Jember, Lumajang, Malang, Blitar, Tulungagung sampai Pacitan itu memang daerah minus, daerah yang empuk untuk kristenisasi. Saya lama sekali dulu sering diantar Pak Mul ke Ngeliyep ya, ke Malang Selatan. Itu ya kuat Kristennya, sampai hari ini juga kuat. Jadi beberapa kali saya jenguk, Hindu Budanya juga kuat, Nasrani juga kuat, Muslimnya yang. Lah kita ini hanya ceramah modal ludah sampai muru. Mereka
bawa pompa, membonceng Lions Club, Rotary Club untuk membantu membuat pompa yang sumber mata airnya di bawah gua ditarik ke atas, kemudian dialirkan pipa-pipa itu ke penduduk free, nggak bayar. Kemudian akad diundang, ya hadir lah. Lah kita ceramah di masjid, sampai muru, sampai nggak bawa apa-apa, nggak bawa beras, nggak bawa Indomie, ya tidak terlalu maksimal. Tapi tidak boleh putus asa. Jadi teman-teman yang tugas di daerah itu luar biasa itu. Ya termasuk yang saya jenguk tadi, Ustadz Dovir, sampai meninggal di lokasi perjuangan di Sendang Biru itu. Baik, para jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud berkaitan dengan cepatnya pemurtatan ini. Inna baina yadai sa'a fitana. Sesungguhnya menjelang terjadinya hari kiamat itu ada fitnah. Fitnah itu disebut oleh Nabi kakito illailil mudlim, seperti sepotong malam yang gelap gulita. Jadi kita bisa bayangkan situasinya gelap gulita, tidak ada lampu, bahkan kita tidak bisa membedakan antara benda yang satu dengan benda yang lain. La fitnah itu berupa pemurtatan ini. Nabi melanjutkan sabdanya, yusbihur rajulu fihal mu'minan wa yumsi kafiron. Pagi-pagi orang masih memegang iman, sore sudah murtad. Jadi gampang sekali pindah agama. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiron. Pagi sudah masih pegang iman, sore sudah lepas. Ini Nabi mengatakan bahwa pemurtatan itu gampang sekali. Bahkan dalam riwayat yang lain Nabi mengatakan seperti busur yang lepas dari sangkurnya. Cepat sekali banyak orang murtad. Dari situ para jamaah sekalian kita juga berhati-hati terhadap anak cucu kita supaya tidak sampai terjadi kemurtatan ini. Naudzubillah min dzalik. Yang ketiga ini para jamaah sekalian, saya terjemahkan bebas itu. Fitnah akhir zaman mendekati kiamat itu. Ada kondisi, kalau terjemahkan bebas ya, ada kondisi politik yang buruk. Ada kekuasaan yang dalam tanda petik zalim. Ada penguasa yang tidak baik lah, kira-kira begitu. Nabi bersabda yang sebentar, materi ini hilang. Nah ini baru ketemu. Ada hadis sahih Nabi mengatakan sayati alan nasi sanawatun khadda'atun, akan datang tahun-tahun yang penuh kedustaan yang menimpa manusia. Jadi akan datang tahun-tahun di situ yang berkembang itu pendusta dan kedustaan. Ini berkaitan dengan politik, berkaitan dengan kekuasaan, berkaitan dengan zaman di mana pemimpin zalim. Yang pertama indikatornya kata Nabi, yusaddaqu fihal kadhibu wa yukadzibu fihas shadiqu. Artinya orang yang jujur didustakan, atau dibalik, orang yang pendusta dipercaya, orang yang jujur didustakan. Jadi
indikator yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yu'tamanu fihal khainu wa yukhawwinu fiha aminu. Jadi orang yang amanat dikhianati, pengkhianat diberi amanat. Mungkin kalau kita aktif di sosial media, merasakanlah zaman ini. Orang yang baik-baik dikhianati, orang yang tidak baik mendapatkan tempat. Kemudian yang ketiga, wa yuntiku fihar ruwaibito. Para ruwaibito ikut berbicara, ikut menyampaikan pendapatnya, ikut berstatement. Kila ditanyakan kepada Nabi, wa marwaibito, apa itu ya Rasulullah ruwaibito? Qala, Nabi menjawab, ar-rajulut tafihu fi amril ammah, yaitu orang bodoh yang memegang amanat publik. Ya kalau ekstrimnya ya orang bodoh yang menjadi pemimpin. Maka kalau dikuatkan dengan hadis Nabi, idza wusidal amru min ghairi ahlihi fantadirisah. Kalau amanat itu dipegang oleh bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya. Saya kasih contoh para jamaah sekalian. Saya kemarin itu membaca di sosial media, ternyata badan pengelola haji itu sekarang kalut. Karena banyak orang yang mengambil uangnya, tidak jadi naik haji karena kenaikan yang cukup signifikan. Padahal yang sudah ditarik itu baru 19 miliar. Padahal uang itu yang terkumpul dana haji itu ratusan triliun. Ternyata uangnya diinvestasikan ke alamat-alamat tertentu yang belum jelas kembalinya, belum jelas untungnya. Maka badan pengelola haji ini agak takut kalau ini berbondong-bondong orang tiap waktu mengambil dana hajinya, ini bisa ras, bisa, karena uang itu enggak dipegang oleh. Nah ini satu contoh bahwa kalau sebuah amanah itu dipegang oleh bukan ahlinya, bisa rusak. Fantadirisa. Nah maka para jamaah sekalian rahimakumullah, bagaimana kalau kita menghadapi zaman seperti itu? Bagaimana solusinya? Pertama, menurut para ulama kita serius mengamalkan surat Al-Asr. Sampai Imam Syafi'i berpendapat, kalau seandainya Al-Quran itu hanya surat Al-Asr, kemudian diamalkan dengan benar, maka cukup untuk menyelamatkan kehidupan manusia dalam kehidupan dunia sampai kehidupan di akhirat. Karena artinya luar biasa. Wal asri, maknanya apa? Demi waktu asar. Artinya sudah dekat maghrib. Maghrib itu indikator kiamat. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya setiap manusia itu akan mengalami kerugian. Baru illalladzina amanu wa amilus solihati. Kita ambil peran ini. Kecuali yang tidak merugi, yang selamat itu orang yang beriman, membuktikan imannya dengan amal soleh. Makanya ada hadis yang berbunyi badiru bil a'malis solihah. Cepat-cepatlah beramal soleh. Mirip fasatakunu fitanun kakito ilailil mudlib tadi. Itu ada riwayat yang lain diawali badiru bil a'malis solihah. Cepat-cepatlah beramal soleh. Mumpung masih dikasih kesempatan umur. Cepat-cepat, bisur'ah. Tidak santai beramal soleh, tapi berlari. Badiru bil a'malis solihah. Kemudian yang penting lagi adalah dalam ayat ini,
wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr, yaitu saling berwasiat. Saling berwasiat itu kalau diinstitusikan ya seperti ini para jamaah sekalian. Saling berwasiat kepada kebenaran, saling berwasiat kepada kesabaran. Ya ini bentuk saling berwasiat seperti ini. Maka kalau kita duduk seperti ini, siapapun yang menyampaikan, insya Allah ada pelajaran. Atau kita diingatkan barangkali ada kekeliruan. Maka jadi penting saling berwasiat kepada kebenaran dan saling berwasiat kepada kesabaran. Sabar menghadapi kondisi zaman yang seperti ini. Kemudian yang kedua, yaitu tadi cepat-cepat beramal soleh, tidak dengan santai, tapi ngincik. Ngincik itu lari kecil, berbuat baik itu. Maka di dalam Al-Quran, orang yang terbaik itu disebut sabiqun bil khairat. Ini orang yang selamat. Ada zalimu li nafsi, ada muktasid, ada sabiqun bil khairat. Yaitu orang yang terdepan dalam kebaikan. Kalau bab perbaikan dan kebaikan dia terdepan, paling atas. Itu orang yang selamat. Kemudian yang terakhir, para jamaah sekalian sebagai penutup, doa. Jadi doa sebelum salam tahiyat akhir itu jangan sampai nggak hafal doa ini. Ada beberapa redaksi. Yang saya bacakan redaksinya seperti ini. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan azab neraka. Ada yang azab jahannam, pada redaksinya itu. Artinya yang pertama, kita berdoa minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur dan azab neraka. Ini dibaca tahiyat akhir sebelum salam. Jangan sampai tidak hafal ini sekali lagi. Karena ini doa untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Yang kedua, wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Ya, fitnah kehidupan seperti itu tadi yang saya ceritakan. Fitnah kematian apa? Mati dalam kondisi su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Supaya tidak dapat, jadi orang yang terhindar dari siksa kubur itu adalah orang yang membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Jadi kalau kita ingin terbebas dari siksa kubur, sebelum tidur kita membaca surah Al-Mulk 30 ayat. Kemudian yang terakhir, wa min fitnati masiihid dajjal, dan berlindung dari fitnah masiihid dajjal. Nah ini doa untuk menghadapi fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari fitnah akhir zaman. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.